Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Apip dengan NPM 257840002 dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektronika. Di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu langkah-langkah atau cara untuk membuat flowchart dengan judul yang saya ambil dari Nilol Tenlis saya ambil dari judul Universitas Teknologi Yogyakarta. Dengan judul Nilol Tenlis, Sistem Cerdas Berbasis IoT dan AI untuk Pemantauan, Prediksi dan Rekomendasi pada Budidaya Ikan Nila. Ya, di sini saya akan menjelaskan atau memberitahu cara atau langkah-langkah untuk membuat flowchart dengan judul yang saya bawakan. Yang pertama-tama adalah kita akan membuat untuk mulainya, yaitu start. Kita akan start dengan bentuk oval. Kita taruh dan di dalamnya kita isi. Karena start, kita akan memulai dengan sistem diaktifkan dan inisialisasi sensor. Langsung saya tulis sistem diaktifkan dan diinisialisasi sensor. Inisialisasi sensor. Nah, ini dimulai dengan sistem diaktifkan dan inisialisasi sensor. Lalu untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan input data sensor, yaitu menggunakan jajar genjang ya. Jajar genjang, lalu kita masukkan juga. Inputnya adalah membaca parameter suhu, pH, dan DO, disolved oksigen dari kolam. Nah, itu dia. Maksud saya kita tulis di dalamnya. Membaca parameter suhu, pH, dan DO dalam kurung disolved oksigen. Disolved oksigen dari kolam. Nah, tinggal kita pas-pasin aja ya ininya, bentukannya biar rapih dan rapih lah istilahnya. Lalu setelahnya, langkah selanjutnya yaitu pengiriman data. Pengiriman data kita menggunakan persegi panjang ya, persegi panjang. Pengiriman datanya itu data dikirim via ESP32 ke database Firebase atau MQTT. Langsung saja persegi panjangan. Data dikirim via ESP32 ke database Firebase atau MQTT.
Lalu selanjutnya pemrosesan AI. Pemrosesan AI selanjutnya itu kita menggunakan persegi panjang ya, persegi panjang lagi. Yaitu kita masukkan pemrosesan AI, dalamnya analisis data menggunakan model AI. Analisis data menggunakan model AI untuk memprediksi air 1-2 jam ke depan. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke decision, yang kita akan menggunakan belah ketupat. Nah, iya, belah ketupat ya. Langsung saja. Decisionnya apakah parameter normal? Nah, apakah parameter normal? Kondisinya kita tulis saja dalamnya, apakah parameter normal. Kita bagusin ya tulisannya biar rapi. Apakah parameter normal. Lalu kita buat jalurnya. Kita buat jalur untuk iya dan salah. Apa jika iya Nah, setelah itu jika sudah memasukkan decisionnya apakah parameter normal, lalu kita ambil kotak prosesnya. Jika iya dia aman, dan jika tidak dia bahaya. Nah, kita buat line-nya, kita buat garis iya dan tidak ya. Sekedap. Nah, jika iya kita tulis saja, langsung kita masukkan teks di sini biar jelas. Jika iya aman, dan jika tidak dia bahaya. Lalu selanjutnya ke proses selanjutnya kita menggunakan persegi panjang.
Proses selanjutnya, aktivasi akuator. Aktivasi akuator ya. Kita masukkan dalamnya, nyalakan aerator. Nyalakan aerator. Jika DO rendah. Wah. DO rendah. Atau nyalakan pompa jika pH buruk. Lalu selanjutnya outputannya kita menggunakan jajar genjang. Karena outputan, maka kita menggunakan jajar genjang, yaitu push notification yang berisi kirim peringatan ke HP user. Kondisi kritis. Aerator telah dinyalakan otomatis. Nah, aerator telah dinyalakan otomatis. Jika sudah, kita rapihkan. Oke, jika sudah, kita tambahkan lagi, yaitu ada output lagi. Ada output yang berisikan tentang update dashboard. Kita menggunakan jajar genjang. Update dashboard menampilkan data terbaru dan grafik di aplikasi user. Menampilkan data terbaru di aplikasi user. Kita rapihkan terlebih dahulu. Set. Biar rapi, rapihkan terlebih dahulu. Jika iya, jika tidak. Nah, jika sudah, kita ke selanjutnya, belah ketupat decision lagi.
belah ketupat decision lagi karena kita masukkan ini belah ketupatnya, decisionnya loop. Cek lagi jika sistem masih jalan, kembali ke tahap input data sensor. Cek lagi jika sistem masih jalan, kembali ke tahap input data sensor. Tahap input data sensor mana? Input data sensor ya. Kembali ke input data sensor. Input data sensor. Di membaca parameter. Membaca parameter, kita rapihkan terlebih dahulu supaya rapi. Input data sensor, dan jika sudah, kita ke tahap akhir, yaitu N. Sistem dimatikan secara manual. Lalu tinggal dan saya ulangi, saya jelaskan. Awal-awal kita akan memulai dengan sistem diaktifkan dan diinisialisasi sensor. Lalu jika sudah kita ada inputannya, yaitu membaca parameter suhu, pH dan DO, disolved oksigen dari kolam. Dan jika sudah, lalu ada decision yang kita menggunakan belah ketupat. Apakah parameter normal? Nah, jika iya, dia aman. Jika iya, dia aman, dan jika tidak, dia bahaya. Nah, lalu setelah itu prosesnya lagi, nyalakan aerator jika DO rendah, atau nyalakan pompa air jika pH buruk. Lalu selanjutnya ke output, yaitu kirim peringatan ke HP user. Kirim peringatan ke HP user, kondisi kritis, aerator telah dinyalakan otomatis. Nah, itu kalau misalnya kondisi kritis, dia langsung aeratornya menyala dengan otomatis. Nah, biar usernya tahu, maka ada outputan di HP usernya.
Dan selanjutnya ada outputan yang lain, yaitu menampilkan data terbaru di aplikasi user atau di device-nya. Nah, jika sudah, setelah itu ada decision lagi. Ada decision lagi untuk pengecekan kembali. Pengecekan kembalinya, jika sistem masih jalan, kembali ke tahap. Nah, di sini kita tulis biar jelas. Jika sistem masih jalan, kembali ke tahap input data sensor. Dan jika tidak, ya langsung saja sistem dimatikan secara manual untuk menyudahkannya. Dan ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Dan kepada Allah, Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.